sudah berada di kota yang mempunyai banyak julukan, dari mulai kota pelajar, kota budaya, hingga kota gudeg. Tapi yang spesial kali ini saya tidak liburan sendiri karena sudah ada orang-orang ini. Perkenalkan, ini Mas Alit dan kawan-kawan. Baik, di One Day in Jogja ini kita akan mengulik Jogja lebih jauh lagi, walaupun kita tahu Jogja tempat wisata yang paling mainstream. Cuman nggak akan ada habisnya kalau kita ngulik dari tempat ke tempat. Kita akan menuju tempat pertama. Ya, sekarang kita udah ada di Desa Kasongan. Ini letaknya di Bantul ya. Dan Desa Kasongan ini merupakan sentra gerabah terbesar di Yogyakarta. Mulai itu sejak kapan sih ramenya, Mas Alit? Kalau ramenya sekitar 20 tahun yang lalu lah, Mbak. Semenjak diangkat oleh seorang seniman Jogja namanya Bapak Sabto Hudoyo. Itu ikut memperkenalkan gerabah di dunia internasional. Wow. Makanya banyak ekspor ke luar negeri, ke Thailand, ke Amerika, Singapura, ke Jember. Tapi masa kita cuma lihat-lihat sih, Mas Alit? Tenang aja, kita ke rumah Pak Desa ya, oke? Oke. Ini sekarang kita lagi ada di salah satu rumah pengrajin tanah liat ya, atau gerabah. Nah, ya, ini letaknya di Desa Kasongan. Tadi itu dari Malioboro cuma sekitar 20 menit jalan ke sini. Dan sekarang kita mau ngapain sih, Mas? Kita bikin, Mbak. Bikin? Ini lagi coba bikin. Udah bisa? Konblok. Jadi, otak ya. Jadi, aku, Mas Alit dan kawan-kawan sekarang akan belajar gimana caranya bikin gerabah dari tanah liat. Dan belajarnya langsung dari ahlinya. Ini Pak Ratman yang akan ngajarin kita gimana caranya bikin gerabah. Sekarang Pak Ratman lagi membuat vas bunga. Nih, vas dari tanah liat ya Pak ya? Iya. Ini kenapa pada serius banget nih mukanya? Perhatiin, Mbak, perhatiin. Lihat ini bibirnya nih dihalus-halusin. Biar bikin sendiri, Pak. Iya, benar. Nah, jadi setelah vas bunga ini dibentuk, nanti harus ada finishingnya sedikit, dijemur baru dibakar. Zaman dulu di daerah sini ditemukan kudanya reserse Belanda. Itu yang mati di tanah sini. Dulu ceritanya. Nah, orang-orang kan takut toh, Mbak. Orang-orang takut, terus akhirnya orang-orang nggak mau ngeklaim itu tanahnya. Nah, untuk menyambung hidup mereka bikin seperti ini. Nah, awalnya tanah liatnya dari sekitar sini. Cuma stoknya habis, kita impor dari Kulon Progo sama Godean. Impor lokal. Karena udah kehabisan, Mbak. Udah banyak dibangun gedung, jadi susah. Makanya ini barangnya barang kiriman. Banyak coba bikin? Yuk. Nah, jadi tanah ini nih yang mau dibikin gerabah nggak serta-merta langsung tanah diambil, langsung diplek dibikin gerabah. Tapi emang harus direndam dulu selama seharian ya Pak. Terus setelah itu digiling. Baru nanti hasilnya seperti ini. Sampai teksturnya bisa dibentuk ya, kayak lilin kan ya Pak? Udah dibentuk. Usai tanah liat terbentuk seperti apa yang kita inginkan, proses selanjutnya adalah penjemuran. Lama waktu penjemuran tidak bisa ditentukan, tergantung cuaca. Jika warna tanah liat sudah berubah coklat muda, baru bisa dibakar. Mangut lele Mbah Marto. Mbah Marto, bener Mbak, Mbah Marto. Terus Mas Alit, mana yang punya nih? Nah ini, Mbah Marto yang cantik, Mbah. Nah. Ayo cerita dulu Mas Alit. Jadi Mbah Marto ini usianya sudah 92 tahun ya. Terus kemudian dulu sebelum jualan di sini, dia jualannya jalan dari sini ke Pasar Beringharjo, daerah Malioboro, Mbak. Jalan kaki kurang lebih 20 kilo lah. Nah, karena kan dia udah tua, sekarang dia jualannya hanya di rumah, langsung neng pawone di dapurnya. Mangut lele Mbah Marto sudah terkenal di kalangan pelancong jika bertandang ke Bantul, Yogyakarta. Dari Desa Kasongan hanya memerlukan waktu 7 hingga 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Ini harus dicoba nih karena yang khasnya dari mangut lele Mbah Marto ini ya lelenya ya Mbah. Enak lelenya. Enak. Anjo loh, Don. Marto belum Wow. Oh, nanti Mbak Marto ambilin, Mbah. Oh, nah lelenya ini nih, lelenya tuh dimasak asap. Jadi bumbunya benar-benar meresep ke daging lelenya. Ntar kita coba ya kayak apa rasanya. Selain lele ada gudeg, ada opor ayam. Ini adalah sambal kreceknya Mbah Marto.
Nah, ini dia emang kan konsepnya emang langsung diambil dari dapur Mbah Marto. Jadi di sini masih ada masaknya tradisional ya, masih ada tungkunya, dimasak juga langsung pakai tungku dan bumbunya ada yang masih diolah. Jadi sambil kita ngambil prasmanannya, kita juga bisa ngelihat proses masaknya di dapur. Ini yang dicari orang-orang. Destinasi wisata berikutnya kita sudah ada di Gumuk Pasir. Nah, di Gumuk Pasir ini letaknya di Parangtritis. Ya, kita cuma kira-kira 30 menit dari Mbah Marto langsung bisa menuju ke sini di Parangtritis. Nah, di Gumuk Pasir ini kita ngapain, Mas? Kita akan main yang namanya sandboard. Sandboarding atau berseluncur di atas pasir, salah satu olahraga ekstrim yang wajib dicoba di Yogyakarta. Keseimbangan juga adrenalin akan diuji jika meluncur dari ketinggian 20 meter ini. Nah, sekarang kita udah sama ketua komunitas dari sandboarding di Gumuk Pasir ini, namanya Mas Ciwex. Mas Ciwex, ini kan seperti yang tadi Mas bilang baru populer itu sekitar 1 tahun lalu dari anak-anak Mapala UGM nih yang menemukan gumuk pasir di sini. Dan prosesnya itu karena abu vulkanis itu ya, pasir vulkanis ini tertiup angin akhirnya jadi gundukan pasir seperti ini ya. Dan awalnya kan dari gunung terus bermuara ke ke sungai, nyampe ke laut, akhirnya melalui proses evolusi sampai tertiup angin sampai sini. Lewat sungai dulu, Mas ya. Dan di sini kebetulan juga tipe gumuknya itu termasuk langka ya. Dia di dunia itu cuma ada 2. Oh, iya. Ada Oke, sebutin di mana Mas dari Salim? Meksiko sama Meksiko. Oh. Kebetulan kan di sini tipe gumuknya gumuk barcan. Berarti itu melengkung kayak bulan sabit itu. Letaknya nggak jauh dari Gumuk Pasir yang tadi kita habis main sandboarding ya. Cukup 5 menit dari sana dan langsung sampai ke Jembatan Kretek. Nah, kita akan coba gimana rasanya flying bee di sini. Sekilas flying bee terlihat seperti bungee jumping, tapi bedanya kalau flying bee itu pemain harus turun dari sisi yang berlawanan yang nantinya kita seolah-olah seperti main ayunan. Yang jelas bikin detak jantung kecepatannya nambah. Untuk hal yang cukup ekstrim seperti flying bee ini, teman-teman Prasabena Bantu Yogyakarta pastinya akan selalu memastikan prosedur keamanan yang sesuai standar keamanan khusus kegiatan luar ruang yang memiliki resiko. 1, 2, 3. Dan One Day in Jogja hari ini kita tutup di Jembatan Kretek setelah kita flying bee ini. Mada Lanza, Wahyu Krisna melaporkan untuk Net.